Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang berkah buat kita dan menjadi pemudah untuk kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tasrif fi'il amar dan fi'il nahi. Yang mana fi'il amar artinya adalah fi'il, yaitu kata kerja yang digunakan untuk memerintah, dan fi'il nahi adalah kata kerja yang digunakan untuk melarang melakukan pekerjaan. Dan pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan, yaitu pada tasrif isim zaman wal makan. Coba buka halaman 10 ya. Tasrif isim zaman wal makan. Nah, isim zaman adalah nama waktu ya. Zaman artinya waktu, sama udah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, zaman artinya waktu. Nah, ya. Zaman yang artinya waktu gitu. Kemudian ada namanya isim makan ya. Isim zaman wal makan. Nah, makan artinya tempat ya. Tempat, bukan makan ini ya. Nah, makan artinya tempat. Nah, kemudian perhatikan di sini, di situ tasrif isim zaman dan isim makan itu ada terdiri dari 3 tasrif saja. 3 tasrif. Itu apa? Wazannya sama antara isim zaman dan makan ya. Wazannya sama ya. Sebagaimana ketika di masdar, jadi namanya isim itu tidak berkaitan dengan waktu ya. Coba perhatikan di sini, isim zaman tasrifnya di situ apa? Maf'alun. Maf'alun. Maf'alani. Alani, mafa'il ya, mafa'il. Perhatikan di sini, Ustadz, itu isim zamannya dan makanya maf'alun, tapi saya pernah baca di kitab lain itu maf'ilun. Oke, untuk hal ini kapan dia maf'ilun dan kapan dia maf'alun akan Ustadz bahas di pertemuan berikutnya ya, itu kenapa maf'ilun dan kenapa maf'alun ya. Nanti akan Ustaz bahas ya, ingatkan Ustaz, atau mungkin Ustaz akan bahas ketika di offline nanti ya. Nah, namun sekarang kita akan lihat dulu ya, di sini maf'alun itu nama, waktu dan tempat. Contohnya di sini madrasun. Rasul. Nah, makanya rosatun artinya sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu tempat kita belajar. Darosa yadrusu artinya belajar. Madrasatun artinya tempat kita belajar. Nah, itu berarti apa? Isim makan. Ya, nama tempat. Nah, madrasun artinya, maf'alun artinya satu tempat perbuatan atau satu waktu perbuatan. Kalau di sini madrasun atau madrasatun itu adalah untuk satu tempat waktu orang belajar, atau satu untuk tempat orang belajar. Kalau untuk bentuk dua berarti apa? Madrasani ya. Kalau dua sekolah tempat belajar berarti madrasatani, 2 sekolah. Nah, ini untuk bentuk 1, ini 2, dan untuk 3-nya apa? Madarisu. Ya, madarisu. Nah, madarisu. Ya, jadi ini wazannya. Maf'alun, maf'alani, maf'ilun, madrasun, madrasani, madarisu. Ya. Nah, berarti bentuk 1, 2, dan 3. Jadi tasrifnya hanya di 3. Adapun mengenai tentang yang tadi yang saya singgung, kapan dia maf'alun dan kapan maf'ilun,
karena terus kenapa ini mafa'ilu, nanti ini akan Ustaz bahas di pertemuan khusus ya, agar kalian tidak pusing. Ya, jadi pertemuan khusus nanti akan kita bahas tentang wazannya, yaitu kenapa kapan maf'ilun, maf'alun, terus mafa'ilu. Intinya sekarang kalian hafalkan dulu ini wazan dan contohnya, itu isim zaman wal makan. Isim zaman wal makan. Kemudian di samping isim zaman wal makan ada namanya isim. Nah, ini Ustaz nggak hapus karena masih selalu berkaitan ya. Di samping isim zaman wal makan ada namanya isim alat. Nah, yang namanya isim alat itu alat untuk melakukan pekerjaan. Ya. Isim alat. Ya. Ismul alat. Nah, ini juga ada 3 tasrifnya. Ada 3. Ya. Nah, yaitu apa? Wazannya adalah mif'alun. Mif'alun. Ya. Mif'alani. Mif'alani. Kemudian maf'ilu. Ya. Maf'ilu. Ya. Contohnya midrasun. Ya. Midrasun, midrasani, madarisu. Ya. Perhatikan di sini. Ya, coba kalian buka halaman 11 di situ ya. Wazan pada isim alat, yaitu mif'alun, mif'alani, mafa'ilu, midrasun, midrasani, madarisu. Itu adalah wazannya ya. Jadi wazannya wazannya ada 3, yaitu tasrifnya ada 3, sama dengan masdar, kemudian isim zaman wal makan dan isim alat itu karena tidak berkaitan dengan waktu, kemudian tidak berkaitan dengan ghaib, mukhatab, mutakallim, tidak ya, tidak berkaitan ya. Tidak berkaitan maksudnya di sini yaitu tidak dipisah-pisah antara dia ghaib atau mukhatab ataupun mutakallim ya. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini, yaitu kita sudah membahas tentang 3 tasrif, yaitu tasrif isim zaman dan wal makan, kemudian tasrif isim alat. Supaya kalian tidak bosan, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.